Oke teman-teman, kita coba lanjutin tentang hukum Newton yang kemarin ya. Kemarin kan sampai di soal ini. Yang bisa silahkan dijawab, jawabannya berapa, kolom aja di kolom komentar. Kalau nggak tahu, komen nggak tahu, nanti saya bikin jawabannya. Saya mau lanjutin aja konteks tentang hukum Newton ini. Oke, yang selanjutnya mungkin saya mau bikin yang kayak gini. Biasanya kan ada tuh ini ya, ada balok di sini. Terus di sini ada katrol. Terus ditarik gitu ya. Gitu. Terus di sini ada balok yang ke bawahnya. Ini harusnya katrolnya agak ke bawah sih soalnya nanti kayak gini, gitu ya. Nah, katrolnya begini. Nah, gitu. Oke, kasus kedua contohnya kayak gini. Udah dulu. Ini kurang gede. Nah, gitu. Misal kita punya di sini ada massa 1 itu adalah misalkan 4 kilo. Lantainya kasar. Dia punya koefisien gesek 0,2. Terus massa yang di bawah ini misalkan adalah 8 kilo. Tentukan percepatan si baloknya sama tegangan talinya gitu ya. Tegangan tali 2D gitu ya. Ini kan ada balok yang pertama, ini balok yang kedua gitu ya. Atau gini aja deh, tegangan tali balok 8 gitu ya, atau T8. Soalnya ini balok 8 T8 gitu ya. Berarti kalau misalkan ada soal kayak gini, oke, kita tinjau dulu aja gaya-gayanya. Pertama, dia itu kasar lantainya ya, kasar. Lantai kasar. Ada koefisien gesek gitu ya. Berarti ada gaya gesek. Logikanya kalau misalkan ini kasar, berarti kan otomatis dia pasti ada gaya gesek. Coba kita tinjau. Pertama, pasti ada yang namanya tegangan tali di sini. Tegangan tali itu akan arahnya seperti ini. Ini karena benda 4, berarti kita anggap di sini adalah tegangan tali 4T4 gitu ya. Tuh. Yang kedua, ada juga tegangan tali yang di sini. Nah, gitu. Karena ini benda 8, berarti kita anggap T8. Ini nanti yang kita mau cari di sini. Gitu ya. Lanjutnya kita tinjau di sini. Pasti di sini dia punya yang namanya gaya berat gitu. Berapa? Gaya berat kan rumusnya adalah W sama dengan, ingat nggak? M kali G ya. Ini W8 ya. Soalnya kan itu benda 8. Asal 8 kali gravitasi gitu ya. Berarti dapat W8 8 dikali 10 ya. Dapatlah W8 itu adalah 80. Gitu ya. Oke, berarti kita dapat di sini adalah nilainya 80 Newton. Nah, gitu. Selanjutnya kita cari nilai gaya geseknya, itu kan ya. Gaya gesek kita bisa cari berdasarkan gaya normal. Kita cari gaya normal dulu. Berdasarkan gaya berat yang ada di benda ini. Dapatlah W4 ya, karena benda 4 gitu ya. W4 berarti kita gunakan rumus W4 massa 4 dikali gravitasi ya. Berarti W4 nya kita dapat berapa tuh? Masanya kan 4, gravitasi 10, berarti W4 nya adalah 40 ya. 40 Newton gitu ya. Nah, berarti di sini dapat 40 Newton.
ya. Nah, gaya normal kan kita bisa gunakan sigma FY ya. Gaya normal kan pasti arahnya ke atas ya. Nah, tuh. Ini gaya normal nih. Berarti kita gunakan persamaan sigma FY sama dengan 0. Berarti sama nih, kan sigma FY berarti ya antara W4 dan N ya. Antara sini, atas bawah. Karena kan berdasarkan diagram Kartesius gitu kan ya. Nah, itu kan sumbu Y. Berarti N di sini, W-nya di sini. Itu ibaratnya ya, ini W4 gitu. Berarti kan W-nya di bawah ya, berarti minus dong. N-nya kan di atas, berarti N minus W4 sama dengan 0. N berarti sama dengan adalah W4. W4-nya berapa? W4-nya di situ adalah 40 ya, berarti N-nya juga 40. Gitu. Sekarang kita nyari gaya gesek gitu ya. Berarti karena gerak bendanya kan otomatis ke bawah sini ya, atau gini. Arah gerak bendanya kan pasti nanti kayak gini. Terus muter gini ya. Nah, gitu kan. Berarti otomatis gaya geseknya arahnya kemana? Gaya gesek itu melawan arah si jatuhnya benda ya, atau arah benda itu bergerak. Berarti karena gerakannya kayak gini, berarti gaya geseknya adalah ke kiri. Itu kan ya, FK. Sini, itu kan ya. FK. Rumus dari gaya gesek masih inget nggak? Rumusnya adalah FK sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. Koefisien geseknya kan tadi berapa? 0,2 ya, tuh. Nih, ya kan? Meski 0,2 dikali gaya normalnya 40 tadi. Berarti nilai gaya geseknya adalah 2 kali 4, 8 ya. 8 Newton. Ya. Masukinlah ke sini 8 Newton. Kan ya? 8 Newton gitu ya. Berarti kita bisa mulai menemukan yang namanya percepatannya. Oke. Logikanya ini kan sebenarnya saling menghilangkan ya. Boleh ditulis boleh enggak gitu sebenarnya. Jadi kan karena masa katrolnya masih kita abaikan gitu. Oke. Berarti kita bisa langsung aja sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ada apa aja dong? Berarti ada gaya gesek sama gaya berat W8 gitu ya. Karena bendanya sesuai dengan arah gerak W8, berarti W8-nya yang dikurangin oleh FK gitu ya. Berarti W8 dikurang FK sama dengan, nah masanya kan ada 2 ya. Massa 1 sama massa 2 kan? Atau massa 4 sama massa 8, ya udah kita jumlahin. Massa 4 tambah massa 8 dalam kurung kali A gitu ya. W8 80, masukin 80. FK-nya berapa tadi? 8 ya, 8, masukin 8. Massa 4-nya 4 kilo, massa 8-nya 8 kilo kali A gitu ya. Masukin berarti sekarang, berarti dapatlah 70. 72 sama dengan 12 kali A. Kayak tadi, jadi pembagian set gitu ya. 10 per 12 gitu ya. Berarti A 72 per 12. Bisa sederhanain nggak? Bisa ya. Berarti A nya berapa nih? Bagi 6 bisa nggak? Bagi 6 bisa, berarti bagi 12 bisa dong ya. Berapa nih? 6 ya.
bagi, iya, nah, bener nggak sih 6? 6, iya bener. 6 meter per second kuadrat, gitu ya. Oke, itu A-nya. Sekarang kita nyari tegangan tali T8 ya. Ya udah. Karena kita mau nyari tegangan T8, kita tinjau benda 8 aja. Tinjau benda 8 maksudnya gimana? Ya udah gini, kita tinjau dari sini. Tuh ya. Tuh, yang ditinjau itu segini aja ya, sampai di ini ya. Ini nggak usah ikut ini, gitu ya. Karena ini udah ikut dengan yang di sini. Oke ya. Berarti kalau misalkan tinjau benda 8, saya gambar ulang. Berarti kan bendanya cuma ini doang ya. Set. Ini ada tegangan T8. Ini ada W8 ya. Tuh kan ya. Masanya 8 kilo. Gampang ya. Berarti sigma F sama dengan M kali A sama dengan lagi, kan arahnya sesuai dengan W8. Ya udah, W8 minus T8 sama dengan masanya 8. A-nya tadi berapa? 6 ya? Kali 6 tuh. W8 tadi 80 ya. 80 kurang T8 sama dengan 48 ya. 6 kali 8 kan 48. Pindah ruasin berarti 80. Ini kan kalau misalkan pindah jadi minus ya. Minus 48 sama dengan minus T8 kalau pindah jadi T8 positif gitu ya. Nah, gitu. Didapat T8 nya adalah 32 ya. 32. Atau bisa tulis T8 32 Newton. Oke, gitu doang. Gampang ya. Oke, mungkin satu kasus lagi. Kasus yang selanjutnya itu yang kayak gini. Kita punya katrol sama set gitu ya. Ini kayak gini. Misalkan ini adalah 2 kilo. Ini misalkan 6 kilo. 8 kilo jadi. Tentukan percepatannya berapa, tegangan talinya berapa, atau T2 aja deh, T2 nya berapa. Kayak tadi ya, ini masanya diabaikan. Masa diabaikan. Katrol. Soalnya kalau masa katrolnya ada, itu namanya dinamika rotasi, bukan dinamika partikel. Jadi pakainya sigma torsi, bukan sigma F lagi gitu. Oke ya, kayak tadi nih. Kita berarti bisa pakai tinjau gaya tadi. Di sini pasti akan tegang ke atas. Dari atas tegang ke bawah. Ini adalah T2 karena massa 2 gitu ya. Yang ini berarti sama, tegang ke atas, tegang ke bawah. Kita sebutnya T8 gitu ya. Nah, yang ini logikanya kan antara 2 sama 8 kan berat 8 kan? Ya pasti nanti arahnya adalah seperti ini gerakannya tuh. Nah, gitu ya, menuju ke massa 8. 8 punya berat ya. Dapatlah W8 yaitu massa 8 dikali nilai gravitasi. Massa 8 kan ya? Gravitasi 10. Ya udah berarti 80 gitu. Ini juga sama sebenarnya 2 nih. Nah, W2 sama kan yang tulisnya W2 sama dengan massa 2 dikali gravitasi. Nah, berarti dapat nih apa tuh? 2 kali 10 20 ya. Berarti W2 nya 20. Ini tadi W8 ya. Gitu kan ya. Nah, berarti kita
tinggal gunakan sigma F gitu ya. Sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. Karena gerakannya sesuai dengan W8, ya udah berarti W8-nya ini di depan, bukan ya? W8. Nah, ini kan berarti otomatis arahnya melawan kan, beratnya dikurangi W2. Nah, gitu. Sama dengan gimana? Masanya di total ya. Masa berapa tuh? Masa 8 tambah masa 2 ya, atau masa 2 tambah masa 8. Itu kan ya. Terus dikali A. Tuh ya. 80 kurang 20 sama dengan 2 tambah 8. Oke. Jadi dapat 60 sama dengan 10A gitu ya. Turun ke bawah jadi pembagi 10, berarti A sama dengan 10 60 bagi 10 ya. 60 bagi 10. Tidak dapat A-nya berapa tuh? 6 ya. 6 second kuadrat. Dari tadi rata-rata jawabannya 6 ya. Iya. Biar kalian paham dulu aja. Yang penting mau berapa, yang penting konsepnya paham. Terserah mau jawabannya berapa. Gitu ya. Gitu konsepnya. Sekarang nyari tegangan 2. Ya udah, berarti kita tinjau yang T2 aja. Tinjaunya dari mana ke mana? Dari sini aja nih. Dah, tuh. Set. Nah, tinjau dari sini aja udah. Udah gitu doang. Tinjau benda 2. Benda 2. Nanti kan gambarnya gimana? Ini kan ya, benda 2 kan gini doang tuh. Ada tegangan 2. Ada W2 kan? W2 ke bawah. Lanjut. Dulu. Tegangan 2 ini W2 di sini. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Nah, W2 kan berarti tadi yang ke bawah ya. Berarti kan dia minus dong. Berarti T-nya yang positif kan. Berarti T2 minus W2. Itu kan ya. Tuh. Nah, dengan masa 2 dikali percepatannya 6 ya. Kali 6. Tuh. Masa 2 tadi 2 ya. Berarti 2 kali 6. T2 biarin. W2 tadi 20 ya. Udah 20. Masukin. Berarti kita pindah ruasin 12. Ini pindah ruas ya. Minus 20 pindah ruas ke kanan jadi positif 20 kan. Nah, tidak dapat nih T2. 32. Satuan tegangan tuh sama dengan satuan gaya ya. Newton gitu. Satuan dari gaya itu juga Newton, satuan dari berat juga Newton, satuan dari tegangan juga Newton. Gak usah bingung. 3 ini termasuk di dalam sigma F. Kayak gitu. Oke ya. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi saya lanjutin di part berikutnya gitu ya. Di part 5 ataupun part berapa gitu. Tapi sebenarnya itu juga udah lengkap sih, contoh soalnya udah yang ada kayak gini, ada yang sudut, ada yang pokoknya banyak lah kayak gini ya. Tuh. Udah lumayan kompleks sih, udah lumayan lengkap. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Oh ya, bagi yang nanti mau file yang ini, file PDF ini semua nih ya, boleh nih, silakan follow dulu, terus komen mau gitu ya. Nanti saya DM file yang ininya. Silakan ya, yang mau file hukum Newton ini boleh kalian follow dulu akun aku, terus komen mau file gitu aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Thank you so much dan tetap semangat buat adik-adik SMA kelas 11. Ini karena mati kelas 11 ya, tapi nggak apa-apa sih yang bukan kelas 11 juga boleh. Oke, thank you, sampai di sini dulu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go ahead.